Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, tabiat dari kehidupan di dunia ini adalah situasi yang tidak permanen. Situasi yang tidak senantiasa linier. Akan tetapi orang yang hidup di muka bumi ini dan tabiat alam semesta ini adalah penuh dengan tantangan dan cobaan. Sebagaimana Allah menegaskan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, sahabat sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup, termasuk misalnya dalam situasi pandemi yang kita temukan, kita hadapi saat ini. Para ulama memberikan tuntunan kepada kita dan agama memberikan tuntunan kepada kita agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjalankan apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-akhdhu bil asbab. Mencari dan menjadikan sebab-sebab yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ditemukan dalam hidup ini. Nah, sahabat sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi sebab-sebab atau sarana-sarana untuk menaklukkan, untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebab atau sarana yang basisnya adalah petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sarana ini basisnya adalah wahyu, sarana ini basisnya adalah agama. Sebagaimana yang kita temukan dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, 3 kali di kala pagi hari dan di kala petang, niscaya lam yadurrahu syai', niscaya tidak ada satu apapun yang dapat membahayakan dirinya. Ini adalah salah satu bentuk zikir, salah satu bentuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Artinya bahwa ketika kita ada tantangan, maka bagaimana agama wahyu berbicara, menjelaskan kepada kita. Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita solusi. Ketika kita menghadapi masalah, kita sholat 2 rakaat, kemudian mohon kepada Allah penyelesaian atas masalah yang kita hadapi. Ini adalah sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama, sebab yang basisnya adalah wahyu. Kenapa kita perlu menjadikan sebab-sebab atau sarana yang basisnya adalah wahyu? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa hukum sebab akibat yang ada di alam semesta ini semuanya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang terjadi di alam semesta ini yang kemudian keluar dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi satu persoalan, yang pertama kali kita mintai pertolongan, yang pertama kali sarana yang kita lakukan, al-akhdhu bil asbab yang kita lakukan adalah kita mengadu kepada Allah yang menguasai semua hukum sebab akibat yang ada di jagat raya ini. Kita meminta kepada Allah, kita mengadu sama Allah, bagaimana Allah mengendalikan agar sebab-sebab yang ada di alam semesta ini kemudian menjadikan sarana, menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa terurai, bisa terselesaikan, tantangan bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, sebab atau sarana yang kita jadikan sebagai solusi atau sebab menyelesaikan persoalan dalam hidup ini adalah sebab-sebab atau sarana yang basisnya adalah akal. Basisnya adalah empirik, basisnya adalah uji coba. Kalau para ulama menyebutkan dengan istilah asbab kauniyah, sebab yang sifatnya kauni. Ketika seseorang menghadapi penyakit, ketika seseorang sedang ditimpa sakit misalnya, maka dia mencari solusi-solusi yang sifatnya berdasarkan pada akal, berdasarkan pada logika, berdasarkan pada uji coba yang pernah ada, bagaimana menyelesaikan masalah itu.
Misalnya ketika seorang sakit tertentu, maka dia berobat. Ketika seseorang mendengar ada satu wilayah yang ada ditimpa penyakit, ada satu wabah di satu wilayah, maka jangan kemudian dia bersikap ceroboh kemudian datang ke tempat tersebut. Ketika ada orang yang sedang sakit dan sakit itu menurut penelitian, menurut pendapat ahli bahwa sakit itu sudah menular, kemudian kita menantang bahwa penyakit ini tidak akan mungkin menular kecuali atas kehendak Allah. Benar bahwa penyakit itu, satu apapun yang terjadi di alam semesta ini, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Tetapi kemudian Allah juga meletakkan hukum sebab akibat pada alam semesta ini. Maka jangan sampai kemudian kita ceroboh melawan hukum sebab akibat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di alam semesta ini. Di antara penyakit-penyakit tertentu, itu Allah jadikan sebagai sebab yang kemudian bisa berpindah ke orang lain. Sebagaimana juga kita temukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Firra minal majzumi, firaraka minal asad." Larilah kamu, menghindarlah kamu dari penyakit majzum, sebagaimana kamu lari dari singa. Begitu juga sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu wabah di satu wilayah, kemudian engkau berada di luar wilayah itu, jangan masuk ke wilayah tersebut. Tapi kalau kemudian engkau berada di satu wilayah dan wilayah itu ada wabah, maka jangan keluar dari tempat itu. Ini kalau kemudian kita kenal sebagai sebab-sebab yang sifatnya kauni. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, selain mengambil sebab-sebab yang sifatnya adalah wahyu, yang basisnya adalah wahyu, basisnya agama, Allah Subhanahu Wa Taala juga melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang tata cara kita berinteraksi dengan hukum sebab akibat, sebab-sebab yang sifatnya kauni. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kepada kita panduan bagaimana kita berinteraksi dengan segala tantangan-tantangan yang kita temukan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.